Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38, Benarkah cinta atau hanya sekedar di mulut saja? Relung hati wanita itu terasa hangat dengan kejutan kecil ini. Salma dan Kavin langsung mencari sumber suara pecahan itu. Oh, maaf Nona Salma, saya gak sengaja menyenggol gelas dan piringnya. Tadi saya bermaksud mau kasih kue ke Ryan, jadinya pada jatuh ke lantai. Ucap Emi, pura-pura terkejut. Padahal wanita itu sengaja menjatuhkan gelas dan piring itu ke bawah. Agar adegan romantis Salma dan Kavin berhenti, sungguh iri hati Emi melihatnya. Buru-buru Emi membungkukkan tubuhnya, lalu memunguti pecahan gelas dan piringnya. Salma ingin turut membersihkan, namun langsung ditarik lengannya oleh Kavin agar tidak turut membersihkan. Dari kejauhan Retno sudah melihat apa yang dilakukan oleh Emi. Dengan gaya santainya Retno bergabung disusul oleh Ari. Wah, bunganya cantik banget Salma. Ih, bikin iri aja deh. Dari siapa bunganya? Tanya Retno sambil melirik Emi. Dari Kak Kavin. Oh, pantesan dari Pak Kavin. Udah ganteng. Kayak, bikin para wanita siapapun pasti iri. Pak Kavin lain kali kalau mau beli buket bunga jangan satu ya. Beli 10, biar semua wanita di sini kebagian. Jadi tidak ada kejadian jatuhnya gelas dan piring. Mengganggu suasana romantis aja, sindir Retno, kedua tangannya sudah bersidekap. Retno, ngomongnya jangan begitu, gak enak sama Kak Kavin. Balas Salma. Gak apa-apa kok Momi, aku tidak tersinggung. Retno, kamu mau buket juga kah? Aku beliin ya, kamu suka buka bunga apa? Tanya Ari. Retno memutar malas bola matanya, kemudian berdecak kesal. Hati Retno masih dongkol sama Ari. Au, au, teriak kesakitan Emi. Retno semakin menajam menatap Emi, baru kali ini melihat tingkah laku Emi yang berbeda. Ada apa dengan si Emi sebenarnya, pikir Retno. Emi, kamu kenapa? Tanya Salma berusaha mendekati, malah Kavin merangkul pinggangnya, akhirnya tak jadi mendekati Emi. Tangan saya kena pecahan beling, Non Salma. Saya boleh minta tolong kah? Sahut Emi sambil menatap memelas ke Kavin, berharap pria yang ditatapnya mau menolongnya. Ari tolong panggilkan salah satu maid, suruh membersihkan pecahan gelas. Ini kita mau sarapan pagi, kenapa jadi ada drama begini? Kesal Kavin, sifat arogannya mulai muncul. Dan kamu, masih bisa jalankan, yang luka tangan bukan kakinya kan? Jadi bisa masuk ke dalam, minta tolong teman kamu untuk mengobati luka kamu sendiri. Tegur Kavin, wajahnya terlihat garang. Kak Kavin, kenapa jadi marah begitu? Emi tangannya sedang terluka, jadi wajar kalau dia minta tolong sama kita yang ada di sini. Salma balik menegur. Emi memperlihatkan ekspresi sedihnya dan sedikit takut dengan teguran Kavin, namun masih berani menatap wajah Kavin. Secara diam Salma memperhatikan tatapan mata Emi. Tersirat tatapan yang sangat menyukai pria yang sedang merangkul pinggangnya. Namun wanita itu pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Bukankah dengan adanya wanita lain, dia bisa menguji rasa cinta dan kesetiaan pria itu sebelum dia melangkah selanjutnya? Pria yang merangkul Salma mengecup kening Salma di hadapan Emi, Retno, dan Ari. Terlihatlah tatapan sedih Emi, tiba-tiba berubah menjadi tatapan kesal. Salma melihat garis rahang wanita itu mengeras,
pembuluh darah yang ada di sisi telinganya tampak berkedut. Ada apa denganmu, Emi? Apa kamu tertarik dengan mantan suamiku? Kamu selama bekerja dengan saya tidak pernah ceroboh, Emi. Apa ada sesuatu hal yang mengganggu, atau kamu sedang tidak enak badan? Tanya Salma. Emi bergeming, justru hanya menatap penuh damba ke Kevin. Emi menghiraukan jika ada Salma yang sedang dirangkul pria itu. Lalu Kevin menatap dingin ke arah Emi. Sudah, Emi, masuklah ke dalam. Jika lukanya dalam, minta kepala pelayan menghubungi dokter. Ucap Salma dengan lembutnya, dan mengusirnya secara halus. Retno berdecak kesal dengan sikap lembut saudara sepupunya. Dan menaikkan salah satu sudut bibirnya ketika Emi berpamitan masuk ke dalam mansion. Salma langsung memutar balik badannya agar bisa menghadap dedinya Ryan. Kenapa kakak mengecupku? Apakah ingin memamerkan kemesraan di depan orang lain? Bukannya menjawab, Kevin semakin mengeratkan dekapannya, kemudian merapikan anak rambut yang ada di kening wanita itu. Apakah aku tidak boleh menunjukkan kepada orang lain jika aku memiliki seseorang yang berarti? Seseorang yang sangat aku cintai, agar orang tersebut tahu batasannya dan tahu posisinya di sini. Jawab tegas Kevin, benarkah aku sangat berarti untukmu? Aku ingin melihatnya, sampai di mana Kak Kevin tidak tergoda dengan wanita lain. Kevin memajukan wajahnya, kemudian mendekati daun telinga wanita itu. Jangan terus menatapku seperti itu. Aku sudah gak kuat ingin melumat bibirmu. Kamu tidak ingat waktu ciuman panas kita di sini, sebulan yang lalu? Bisik Kevin. Tubuh Salma langsung meremang, dan cepat-cepat mengurai pelukan Kevin. Ari dan Retno udah jadi sapi pongo melihat kemesraan kedua bosnya, seakan dunia milik mereka berdua saja. Tuan mau sampai kapan pelukan? Kasihanlah kami berdua yang masih jomblo ini. Tegur Ari. Tuh dengerin kata asistennya. Bibir Salma mulai mencebik. Salma jadi salah tingkah dan kembali duduk di kursinya. Kalau Kevin santai aja. Tak lama para maid langsung merapikan kekacauan yang ada di belakang mansion dan segera menggantikan perlengkapan makan. Kevin langsung menghidangkan makanan untuk Salma yang sedang menyuapi baby Ryan. Mood Kevin langsung bad mood, ingin membangun suasana romantis di pagi hari, malah terganggu dengan ulah Emi. Mommy, aku suapin makan ya, pinta Kevin. Malu Kak, ada Pak Ari sama Retno, nanti aku makan sendiri saja, tolak secara halus. Ari dan Retno langsung menoleh ketika nama mereka berdua namanya disebut. Sekarang bilang malu sama Ari dan Retno, terus dari tadi dipeluk Kevin kok gak bilang malu. Anggap aja mereka berdua tidak ada, Mom. Mereka itu hantu, ejek Kevin. Kedua alis Ari langsung menyatu. Astaga Tuan Kevin, seganteng ini wajah saya dan secantik ini calon istri saya dibilang hantu. Sepertinya Tuan Kevin harus cek mata deh, semakin tua umur, semakin rabun loh matanya. Balas Ari, apa, calon istri, sepupuku calon istri Pak Ari. Terkejut Salma, sampai berhenti menyuapi Ryan. Bibir Retno langsung mengerucut. Jangan didengarkan omongan Pak Ari, dia hanya bercanda, Salma. Jawab Retno. Non Salma, itu bohong, saya beneran semalam udah ngajak nikah Retno. Tapi gara-gara Tuan Kevin bilang saya banyak ceweknya, Retno langsung marah sama saya. Tapi walau marah tetap saya suka kok, wajahnya makin cantik. Salma seketika itu tertawa, sambil menepuk pelan bahu Retno. Keren kamu, Retno, baru ketemu langsung diajak nikah.
Berarti Pak Ari jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu. Daripada aku belum ketemu udah dinikahi sama bapak tua ini, tapi abis itu ditinggal pergi. Masih mending kamu, Pak Ari gak terlalu tua kok, dan semoga aja tidak ditinggal pergi. Mengingat hal itu, kemudian Retno membandingkan wajah Kavin dan Ari, ikutan terkekeh. Wajah Kavin langsung masam dibilang bapak tua sama Salma. Momi. Rengek Kavin. Salma langsung mencubit kedua pipi Kavin. Ulu, bapak tua ini merajuk ya. Goda Salma, tapi Kavin senang biar deh diejek, tapi kalau Salmanya senang, gak apa-apa. Pria itu langsung mengecup pipi wanita itu. Salma pun terkesiap. Malu dilihat Ari dan Retno. Retno yang melihatnya, langsung menundukkan pandangannya. Sedangkan Ari langsung melirik Retno yang ada di sampingnya. Ingin rasanya ikutan mengecup pipi Retno, tapi takut kena tampar. Sabar ya, nanti kalau kita sudah sah, saya akan sering cium pipi kamu kok. Bisik Ari. Retno yang sedang menunduk seketika itu juga langsung mendelik. Ari mengulas senyum hangatnya, walau wajah Retno terlihat memerah, menahan emosi. Pak Ari kalau mau ngajak saudara saya nikah, jangan kayak ngajak nonton ke bioskop ya. Romantis dululah, pendekatan dulu. Dan satu hal yang Pak Ari harus ketahui ya. Retno wanita baik-baik, dan belum pernah berpacaran dan belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Jadi jangan memainkan hati saudara saya. Kalau berani macam-macam, siap-siap burung perkututmu tak bikin impoten. Ancam Salma. Wajah Ari seketika menegang, lalu pria itu langsung mengapit burung perkututnya dengan kedua pahanya. Sungguh ini ancaman yang menakutkan. Ngeri malaikat lewat. Please non Salma, cabut ancamannya, takut ucapannya diijabah Allah. Saya janji enggak main-main sama Retno. Serius mencintai Retno, serius akan menikahi Retno. Ucap Ari agak ketakutan. Kavin melihat asistennya wajahnya tegang, jadi tertawa terbahak-bahak. Ah, Tuan Kavin kok jadi ketawain saya? Memangnya Tuan gak lupa, kalau Tuan juga pernah kena sumpah non Salma. Ucapan non Salma itu sedikit masin. Tolonglah Tuan suruh istrinya batalin ancamannya. Saya belum nikah nih, belum punya anak. Rengek Ari, sembari menggoyangkan kedua kakinya. Retno yang tadinya masih emosi dengan Ari, akhirnya ikutan tertawa, melihat mimik Ari udah kayak bocah. Ditambah gaya rengekannya sama Kavin, udah kayak bapak sama anak. Suasana sarapan pagi akhirnya semakin terasa hangat, penuh dengan canda tawa, tentunya dengan pasangan masing-masing. Kavin yang masih berjuang mengambil hati Salma agar bisa segera rujuk kembali. Begitu pula dengan Ari berjuang agar Retno mau menerima ajakan nikahnya. Tanpa sepengetahuan mereka berempat, Emi sudah berdiri di depan jendela. Salah satu tangannya yang tidak diperban, sudah terkepal kuat hingga kuku tangannya memutih. Jam 13.30 waktu Belanda. Ruang kerja Opa Braimanto. Kavin sudah berada di ruang kerja Opa Braimanto. Setelah tadi siang sempat makan siang bersama. Opa Braimanto minta Kavin untuk menghadapnya, ada hal yang ingin dibicarakan. Opa salut dengan kegigihan kamu, mendengar Salma sakit langsung datang ke Belanda. Maaf Opa, jika dalam sebulan ini tidak menghubungi Salma atau Opa untuk menanyai kabarnya. Oh, pantas saja selama sebulan ini wajah Salma berbeda. Berbeda, maksud Opa? Opa Braimanto menceritakan segala perubahan yang terjadi pada cucunya. Mulai hilang senyumnya, lebih banyak diam, tidak terlihat ceria, cenderung lesu.
Walau masih menjalankan segala aktivitasnya hingga jatuh sakit, mimik wajah Kevin terlihat serius menyimaknya, namun hatinya agak senang. Mendengar perubahan Salma ketika dia kembali ke Indonesia. Mungkinkah Salma sudah ada perasaan untukku? Seharusnya kalau kamu berjuang untuk mendapatkan hatinya, seharusnya kamu bisa memanage waktu. Di setiap kesibukan mengurus perusahaan, sempatkanlah menghubunginya, menanyakan kabarnya, seringlah memberikan perhatian. Nanti semakin lama Salma akan luluh juga. Wanita itu sangat sederhana, cukup perhatikan hal yang kecil tapi intens dan sering. Tutur Opa Braimanto. Iya Opa, aku juga sudah minta maaf dengan Salma. Karena kesibukan bekerja aku tidak sempat menghubunginya. Berarti Salma sakit karena merindukan kamu. Tadi Opa lihat wajah Salma mulai ceria kembali. Benarkah, Opa? Hati Kevin bahagia sekali. Memangnya kamu tidak bisa merasakannya? Udah tua masih aja kurang peka. Kevin, Salma itu usianya masih 24 tahun, jiwanya masih muda. Belajarlah lebih peka. Jika kamu menginginkan Salma menjadi istrimu kembali, ikutilah iramanya. Baik Opa, tapi kira-kira bisakah Salma pegang perusahaan Opa di Jakarta saja? Jangan dipikirkan hal itu dulu Kevin, intinya kamu luluhkan hati Salma terlebih dahulu. Biarkan hal seperti itu dari kemauan Salma. Jika Opa yang memaksakan dia pindah ke Indonesia, tapi hubungan kalian tidak jelas, buat apa? Lebih baik Salma bersama Opa tinggal di Belanda. Apa yang dikatakan oleh Opa Braimanto, ada benarnya, masalah pindah itu hal kecil. Yang lebih utama sampai di mana hubungan Kevin dan Salma, ada kemajuan atau malah tidak ada tanda untuk rujuk. Baik Opa, aku akan segera tancap gas kalau begitu. Jawabnya penuh keyakinan. Bagus. Tiba-tiba saja pintu ruang kerja Opa Braimanto terketuk. Lalu masuklah Emi dengan membawa nampan. Opa Braimanto langsung mengernyitkan kening keriputnya, ingin menegur Emi, tapi penasaran dengan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Besar, saya mau mengantarkan teh beserta cemilannya, ucap Emi sopan, sambil tersenyum tipis ke Kevin. Gumam Opa Braimanto. Ketika Emi menghidangkan teh di atas meja, Emi sengaja membungkukkan badannya dan lebih mencondongkan dirinya ke hadapan Kevin. Hingga kemeja yang dikenakan Emi menampakkan dadanya dan bra berwarna merah dari balik kancing kemeja yang terbuka. Kevin hanya tersenyum kecut, mau sebesar buah melon, tetap aja pria itu tak bernafsu ketika melihatnya. Opa, sejak kapan baby sister menyuguhkan minumnya? Tanya Kevin dengan santainya, sembari melirik Opa. Maaf Tuan Muda, saya hanya membantu maid yang lain. Kebetulan Ryan sama Bibi Tia. Emi langsung memberikan penjelasan, padahal Kevin tidak bertanya dengannya. Kevin menyunggingkan sudut bibir, tanpa sengaja melihat dua kancing kemeja Emi yang tak terkancing. Sepertinya kamu sengaja tidak mengancingkan kemeja kamu. Atau memang sengaja agar dadamu terlihat oleh seluruh penghuni mansion ini, terutama ke pemilik mansion atau keluarganya. Tegur keras Kevin. Emi langsung melirik ke arah kemejanya, kemudian memegang kemeja bagian atasnya, seolah-olah dia tak tahu. Maaf Tuan Muda, saya gageh kalau kancingnya terbuka. Kalau begitu saya permisi. Buru-buru Emi keluar dari ruang kerja Opa Braimanto. Sepertinya Opa harus lebih menyeleksi karyawan yang bekerja di mansion ini. Opa Braimanto tersenyum tipis. Kadang wanita bertingkah karena hadirnya seseorang. Jika kamu benar-benar mencintai Salma, kamu bisa menghadapinya dengan tenang,
dan tak perlu gegabah. Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Biarkanlah dia berusaha, jika dia tidak cepat menyadarinya. Maka sudah pasti tidak ada kata ampun buat orang yang telah berbuat jahat. Sederhanakan. Tutur Opa Braimanto sembari menyesap teh hangatnya. Opa Braimanto juga ingin tahu sampai di mana keimanan seorang Kavin yang selalu menyatakan cinta dengan Salma, cucunya. Benarkah cinta atau hanya sekedar di mulut saja? Ketika keluar dari ruang kerja Opa Braimanto, terlihat Emi sedang mengerutu. Kenapa harus bilang kancing kemeja aku terbuka sih? Padahal cukup diam dan lihat saat dadaku yang montok ini. Punyaku lebih besar daripada punya Non Salma, yang hanya sekecil buah apel. Bukankah pria lebih suka dada yang sebesar punyaku? Gumam Emi sendiri. Apa yang sekecil apel, Emi? Sahut seseorang dari balik tembok. Emi terkesiap melihat kedatangan Salma seorang diri dari balik tembok pemisah. Anu, Non, bukan apa-apa kok. Hanya ngedumel sendiri, komentari drakor yang sedang saya tonton. Ucap Emi berusaha tenang. Benarkah, bukannya sedang mengomentari dadaku yang sebesar buah apel? Tunjuk Salma ke bagian dadanya. Dek. Oh Non Salma salah dengar kayaknya. Kalau begitu saya ke dapur dulu Non, mau taruh nampan ini. Balas Emi, berusaha tenang. Sebelum Emi melangkah lebih maju, Salma langsung mencekal lengan Emi. Kamu, abis ngapain? Saya abis antar teh dan cemilan buat tuan besar dan tuan muda di ruang kerja, Non. Jawab Emi. Salma menyeringai tipis. Saya baru tahu kalau kamu menjalankan tugas seperti ini. Selama ini yang masuk ke ruang kerja Opa hanyalah kepala pelayan dan tidak sekalipun maid yang masuk ke dalam. Nada bicarakan Salma mulai terdengar tegas, bukan lembut lagi. Emi mulai gelagapan. Itu Non, tadi kepala pelayan sendiri yang minta tolong dengan saya untuk antar minumannya. Berkelit lidah Emi. Salma menatap lekat-lekat wajah Emi, wajah yang tidak ada kata cantiknya alias ya wajah papasan. Hanya menang di dada yang sebesar buah melon, serta bokong yang bulat, kulit gelap, rambut lurus seperti abis dicatok. Wanita kampung yang naik kelas karena menjadi TK bekerja di Belanda sebagai baby sister baby Ryan. Emi juga masih muda usianya baru 22 tahun, namun terlihat tua karena dandanannya. Emi, jangan buat kebohongan yang nantinya akan membuatmu menyesal nantinya. Saya bukan anak kecil yang bisa kamu bohongi. Ingatlah hal yang busuk akan tercium juga. Semenjak pagi saya sudah membaca gelagatmu yang aneh. Dari sorot matamu semuanya terlihat jelas. Sungguh disayangkan sekali kamu sudah beberapa bulan kerja di sini dengan kinerja yang baik. Tapi sekarang sepertinya kamu sedang mengotori dirimu sendiri. Ingatlah ini peringatanku, terserah mau didengar atau tidak. Ucap Salma dengan nada tegasnya, dan cengkeramannya semakin kuat. Emi tampak meringis kesakitan, tapi membalas tatapan Salma dengan rasa kesal. Momi, tiba-tiba Kavin keluar dari ruang kerja Opa Braimanto. Melihat Salma dan Emi berada di depan ruang kerja Opa, terlihat serius. Kak Kavin. Balas sapa Salma dengan santainya. Salma melepaskan cengkeramannya, tapi saat itu juga Emi langsung menangis terseduh-seduh. Seperti sedang mencari perhatian Kavin. Ini ada apa, Mom? Seperti biasa pria itu melingkarkan salah satu tangannya ke pinggang ramping Salma. Aku hanya menegur Emi saja kok Kak, tapi pas Kak Kavin keluar, tiba-tiba kok Emi menangis.
Jawab Salma dengan menatap hangat Kevin, kemudian memberanikan diri untuk menyentuh rahang Kevin di hadapan Amy. Hati Kevin berdesir ketika disentuh oleh tangan Salma, membuat pria itu mengulum senyum tipisnya. Scene romantis sedang tayang. Amy semakin terisak-isak menangisnya, air mata mulai merembes ke pipinya, tapi masih berusaha melirik Kevin. Namun pria itu masih saja betah menatap Salma, tatapan penuh damba. Dikirain Momi memecat Amy, jadinya dia menangis. Sahut Kevin, aku akan memecatnya jika teguranku diabaikan, Kak. Ibarat kata kalau kerja di kantoran dikasih surat peringatan terlebih dahulu. Jika tidak berubah juga maka aku akan memecatnya, jawab Salma tanpa menatap Amy. Hati Amy mulai berapi-api, pikirannya mulai bekerja untuk tindakan selanjutnya. Salma mengalihkan pandangannya menuju sang babysitter. Amy, untuk sementara kamu tidak mengasuh Ryan dulu. Saat ini kamu saya pindah tugaskan ke bagian laundry, jadi selama dipindahkan, rubahlah pikiran kamu. Ucap tegas Salma. Walau dugaan Salma, pasti Amy tetap tak berubah. Dalam isak tangisnya Amy langsung tercengang, kemudian dengan beraninya meraih tangan Kevin. Tuan Kevin, tolong, saya ini baby sister yang mengurus anak tuan, bukan pembantu yang mengerjakan urusan pakaian kotor. Tolong Tuan Kevin, memohon Amy, dengan tatapan memelasnya. Salma tersenyum tipis melihat Amy berani memegang tangan Kevin di hadapannya sendiri. Luar biasa, tak sengaja Amy sudah membuka maksud dari sikapnya sendiri. Bisa dibayangkan kalau dirinya dipindahkan ke bagian laundry, maka dia tidak ada kesempatan untuk berdekatan dengan Kevin. Kevin langsung menyentak tangan Amy sekuat mungkin, sampai Amy terjatuh ke lantai. Berani sekali kamu menyentuh saya, murka Kevin. Kalau kamu karyawan saya, sejak tadi pagi sudah saya pecat kamu. Masih untung istri saya hanya memindahkan kamu ke bagian laundry. Berhentilah kamu berdrama, wanita seperti kamu sudah banyak aku temui di luar sana. Masih berlanjut amarah Kevin, berkata dengan nada tingginya, dan tentu saja tatapan menyala. Salma hanya bisa tersenyum melihat Kevin yang kembali arogan seperti dulu. Kalau sudah marah, tidak ada kata ampun. Dan yang jelas kali ini sedang tidak ada drama seperti di sinetron Ikan Terbang, yang harus mencaci maki wanita yang sedang berusaha mencari perhatian mantan suaminya. Cukup amati, awasi dan terakhir bertindak. Tubuh Amy gemetar melihat kemarah Kevin yang tak pernah dilihatnya, sesaat mentalnya menciut. Kepala pelayan yang mendengar suara tinggi Kevin langsung menghampirinya. Maaf Non Salma, Tuan Kevin, ini ada apa ya? Tanya kepala pelayan. Pak Bob, mulai hari ini Amy ditugaskan di bagian laundry terlebih dahulu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ucap Salma. Baik Non Salma. Amy masih bergeming di lantai. Awal tatapan sedih menjadi sorot mata yang tajam ke arah Salma. Pak Bob tidak membantu Amy untuk berdiri, malah dibiarkan saja. Salma menghiraukan tatapan Amy, justru wanita itu mengelus dada Kevin. Sudah Kak, jangan emosi lagi, ternyata dedinya Ryan banyak penggemarnya. Ucap Salma, suaranya terdengar lembut, sembari mengedipkan salah satu matanya. Kevin langsung mengecup bibir Salma. Aku hanya milik kamu, kata Kevin setelah mengecup singkat bibir Salma. Dihargai. Saat ini hati Salma merasa sangat dihargai oleh Kevin di depan wanita lain. Masih menganggap dirinya istri walau kenyataannya berbeda, dan dibela atas keputusan yang diambilnya.
Dan juga pengakuan dirinya sendiri jika pria itu miliknya seorang. Sedari pagi pria itu sudah menunjukkan kepemilikannya dan pemilik hatinya. Tapi buat wanita yang ingin merubah dirinya jadi pelakor, hal itu tidak akan mempengaruhinya. Ryan minta bobo siang sama dedinya, Kak Kevin, ucap Salma. Dengan senang hati, kalau perlu dedinya juga mau bobo bareng sama mominya. Goda Kevin. Salma mendesis melihat laga Kevin. Pria itu langsung menggenggam tangan Salma dan sama-sama ke kamar baby Ryan. Amy semakin gondok melihat Salma. Aku harus mendapatkan Tuan Kevin dengan berbagai cara. Enak aja aku dipindahin ke bagian laundry. Aku juga pengen jadi istri orang kaya, biar bisa pamer pas pulang ke Indonesia. Bersambung.